Oke guys, ini dia bahan-bahan yang kita udah beli untuk membuat aquascape ini. Jadi yang pertama ini adalah kayu rasa mala atau akar rasa mala ya guys. Ini biasa dipakai memang untuk kayu dekor akuarium. Dan dia bahannya tahan di dalam air ya guys, dalam waktu lama, tidak akan lapuk. Dan ini tuh salah satu keunggulannya adalah bentuknya guys. Bentuknya keren-keren banget guys. Nih kalian bisa lihat ya. Jadi buat dekor oke banget. Jadi kita ada beli 2 buah kayu rasa mala di sini. Dan yang ini agak panjang bawahnya, jadi mungkin akan kita potong ya. Nanti kita akan dekor lah gimana caranya. Ini gue beli 2, harganya satunya 10.000. Jadi ini kebetulan gue tidak beli online guys, gue beli di toko ikan, toko akuarium dekat rumah. Harganya memang lebih mahal, kalau kalian mungkin cek online, harga-harga barang ini lebih murah. Tapi gue lebih prefer beli langsung ke tokonya supaya bisa nanya-nanya. Dan ya sekaligus kasih rejeki lah ya orang-orang di sekitar rumah. Jadi kita kalau beli di toko-toko seperti ini kita nggak tawar-tawar guys, biar mereka dapat rejeki juga. Toh kita juga dapat ilmu nanya-nanya. Dan salah satu keunggulannya kalau beli langsung kita bisa milih guys. Kalau beli online kan random pasti ya, kayunya random, batu-batunya random. Kalau kalian langsung kalian bisa pilih-pilih guys, gitu. Bisa dibantuin juga sama abangnya nyariin. Jadi nggak apa-apa lah lebih mahal. Terus ini kita ada batu pancawarna ya, batu kecil-kecil. Dan dia warna-warni ya, warna-warninya nggak sampai kayak warna balon gitu sih, tapi lumayan semarak warnanya ya. Kalau yang ini kita nggak beli baru ya, jadi kita sebelumnya waktu piara kura-kura kecil guys, itu kita udah pernah beli batu ini sama pasir, jadi kita pakai lagi nih, kita udah cuci bersih, kita mau pakai lagi. Terus ini yang kedua ada pasir silika, nah kayak beras ya modelnya, jadi pasir tapi agak kasar, agak gede-gede teksturnya, lebih mirip garam kali ya, bukan beras, kayak garam. Nah ini pasirnya satu toples, satu wadah seperti ini kita juga nggak beli, tapi waktu itu harganya kalau nggak salah 10.000 sebungkus ya, sekilo kalau nggak salah nih, sekilo 10.000, murah. Terus selanjutnya ini kita beli juga pasir malang ya guys, jadi ini namanya pasir malang, warnanya hitam kasar. Dia gunanya untuk media tanamnya aquascape, jadi memang ini kalau untuk aquascape salah satu media tanamnya biasanya kita pakai ini nih, si pasir malang ini. Jadi gampang belinya, kalian bisa search saja di online pasir malang atau bisa beli langsung ke toko ikan juga, bilang aja pasir malang. Harganya ini gua agak lupa nih, kalau nggak salah satu ini 5.000 ya, murah kok guys. Satu plastik hanya 5.000. Dan ini kita juga beli batu-batu untuk dekor. Kebetulan tadinya gue pengen nyari batu yang namanya batu, aduh gue lupa namanya, tapi modelnya sebenarnya yang gue cari bukan batu ini nih, tapi adanya dia batu ini. Dan tadi gue lihat, wah modelnya oke juga sih. Terus ada 2 warna kan, ini batu pasir, ini batu lava. Jadi yang lava ini agak gelap gini ya, kayak agak kemerah coklat gini. Oh modelnya eksotik. Gue beli sekilo batu lava. Nah yang ini batu pasir warna putih guys, bukan putih juga ya, jadi dia kayak karang ya guys batunya ya. Ini gue beli agak banyak, jadi gue beli total yang batu lavanya 1 kilo dan batu pasirnya 1 kilo. Dan ini harganya murah ya guys, yang batu lava sekitar sekilo itu tadi gue beli harganya 10.000 atau 15.000 gitu ya. Ini juga sekitar 15.000 atau 20.000. Gue kebalik nih, ada yang lebih mahal ya, 15 sama 20.000 nggak. Jadi nggak terlalu mahal lah, apalagi kita kan dekornya akuariumnya mini, jadi nggak terlalu butuh banyak. Ini aja kayak gue beli kebanyakan nih, tapi anyway lebih baik kebanyakan daripada kurang. Jadi kalau nanti kebanyakan mungkin kita akan taruh beberapa di kandang gecko ya, boleh juga tuh. Nah ini salah satu yang penting juga buat bikin aquascape itu adalah pupuk dasar ya guys, pupuk. Jadi ini salah satu yang penting untuk aquascape, yaitu pupuk dasar. Nah pupuk dasar ini nanti kita akan taruh di layer yang paling bawah, baru habis itu kita tutup dengan pasir-pasir ini ya. Jadi dia fungsinya adalah seperti pupuk lah. Aquascape kan ini kita taruh tanaman guys nanti, jadi dia untuk pupuknya dan tidak perlu sering-sering diganti. Jadi biasanya untuk setup awal aja kita taruh pupuk di layer paling bawahnya. Dan dia untuk harganya sendiri, ini satu plastik gini tadi gue beli 45.000. Ini kalian bisa lihat ya, misalkan untuk ukuran akuarium 30 cm dia hanya butuh 1 kilo, kalau 45 cm 2 kilo, 60 cm 3-5 kilo, dan 90 cm 6-10 kilo. Jadi kalian beli aja secukupnya sesuai dengan ukuran akuarium kalian. Karena akuarium gua kecil, yang video lalu kita review, jadi kita nggak sampai sekilo sih, harusnya malah mungkin cuman 750 gram gitu ya. Atau ya sekilo mungkin nggak apa-apa. Jadi kita akan pasang ini di layer paling bawah. Dan gue udah tanya juga penjualnya untuk kebutuhan dasar aquascape ya, karena kalian tahu untuk bikin aquascape ada rumah bakteri, ada bakteri starter gitu-gitu ya istilahnya ya. Gue juga awam sih, ini baru pertama kali gue bikin aquascape guys. Jadi kalian yang lebih tahu silahkan bantu komen-komen ya untuk kasih informasi ke kita-kita. Tapi setelah gue tanya, kan gue bikinnya nih mau yang low maintenance ya, ada yang nggak terlalu ribet dan sederhana aja gitulah untuk pemula. Yang penting ada ikan gitu, yang
doang karena anak gue pengen lihat ikan. Jadi kata dia sih pupuk dasarnya cukup, karena kebetulan juga tanaman-tanaman yang gue beli ini bukan merupakan tanaman yang ribet ya, jadi tidak perlu CO2, dan karena tidak ada yang dari bibit, jadi udah pada jadi nih guys, jadi tinggal tancap-tancepin, kita hanya butuh pupuk, jadi nggak perlu bakteri. Tapi kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa sebenarnya, gitu ya. Jadi kita mau tes dulu lah, kalau misalkan nanti mati tanamannya, ya udah mungkin selanjutnya gue akan tambah bakteri dan rumah bakterinya juga. Oke, next ini yang kita beli juga adalah pupuk cair guys. Nah, ini kalian bisa baca Flora Green. Ini pupuk cair guys, gunanya nanti untuk ditetesin aja di akuarium sekitar 2 atau 3 tetes setiap minggu katanya. Jadi fungsinya adalah untuk memberi tambahan gizi terhadap tanaman-tanaman kita. Dan ini tidak boleh terlalu banyak juga guys. Kelebihan tidak baik, kekurangan tidak baik. Karena kalau kelebihan, konon katanya bisa bikin alga di dalam akuarium kalian lebih cepat tumbuh, which is lumutan. Selanjutnya yang kita beli juga ini adalah lem ya guys ya. Jadi ini istilahnya lem Korea dan dia water resistant. Jadi untuk lem yang di dalam air, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk nanti kita ngerakit aquascape-nya. Jadi kan akan kita pasang-pasang nih kayunya, batu kita tempel-tempel. Nah, cara nempelnya kita menggunakan lem Korea ini. Gue tidak mensarankan pakai super glue karena ini kan nanti untuk di air ya guys. Jadi kita lebih baik pakai lem yang ini nih, yang direkomendasikan. Kalian bisa hafalin nih namanya, Adefix. Dan untuk cara nempel-nempelnya nanti kita pakai tisu ya. Nanti gue tunjukin cara nempelnya. Sebenarnya gue bukan expert lah ya, gue juga cari-cari informasi guys. Nanti kita coba bareng aja. Terus ini yang kita beli juga yang penting adalah, ini namanya apa ya? Tanggok ya, tanggok ikan, fishnet ya, istilahnya fishnet. Jadi dia bisa untuk nangkep ikannya. Kalau kalian mau mindahin ikan, misalkan mau nyuci akuarium, atau misalkan ada ikan yang mati kalian mau ambil. Dan yang paling berguna juga untuk bersihin kotoran ya guys. Misalkan ada rumput-rumput yang lepas, tanaman yang lepas, kotoran ikan, kalian bisa ambil dengan ini dengan gampang. Terakhir adalah filter. Ini hanya buat cadangan sih guys. Jadi bawaan akuariumnya kita udah dapat filter, tapi ini gue beli tambahan lagi supaya kalau habis kita gampang nanti tinggal motong aja nih. Oke, dan untuk tanaman-tanamannya gue hanya beli sedikit dulu guys, karena terus terang gue belum ada ide nih bikin aquascape-nya mau modelnya gimana. Jadi yang penting sih mungkin kita bakal desain batu-batuan dan pasir dan juga si kayu-kayuan ini untuk fondasinya dulu. Nanti tanamannya kita akan tempel-tempel aja gitu ya. Gue nggak beli terlalu banyak dulu. Jadi nanti kalau kurang kita akan beli lagi. Mungkin barengan ikan ya. Jadi ikan belum beli nih guys. Ikan nanti minggu depan kita baru beli ikan di video selanjutnya. Ini yang gue beli tadi, ini namanya Java Moss atau lumut Jawa. Jadi dia basically lumut ya guys. Lumut yang bisa ntar kita tempel-tempel di batu-batuannya atau di kayunya. Kata abangnya sih ini bisa ditempel menggunakan super glue ini guys, menggunakan lem Korea ini. Nggak apa-apa katanya ditempel pakai itu. Dan ini selanjutnya tanaman-tanaman air. Gue terus terang lupa guys namanya. Jadi nanti kita unboxing aja dan kita langsung pasang-pasang aja ya. Kalian lihat sendirilah. Ini kurang lebih ada 3 jenis tanaman di dalam plastik ini. Dan ini jenis selanjutnya itu adalah, ini namanya Monte Carlo kalau nggak salah, Monte Carlo. Nah kalian bisa lihat tuh, nanti kita buka ya biar lebih jelas. Ini gue beli 2 Monte Carlo ya. Jadi kalau yang Monte Carlo ini nanti kita bisa tancep-tancepin di bagian bawah tuh, di bagian pasir ya. Jadi dia akan membuat efek kayak rumput di halaman gitu ya guys ya, kurang lebih gitu. Ini kayaknya sih tanamannya kurang ya, tapi kita coba dulu lah ya, nanti daripada kepenuhan. Soalnya kalau batu-batu beli banyak kan nggak apa-apa, kita bisa simpen temen tanaman. Kalau kebanyakan kasihan nanti takutnya gue buang. Lebih baik kita kurang, nanti kita tambah lagi. Oke guys, kita step pertama nih. Step pertama kita bakal mungkin cuci batunya dulu nih, cuci batunya dulu karena ini pasir-pasir ya. Kalau yang ini kita udah cuci tadi, kayu mungkin kita semprot-semprot sedikit lah ya, cuci dikit. Ini secara tanamannya ada airnya, jadi mungkin kita ada waktu lah ya, nggak perlu buru-buru. Sama kita akan mikirin desain untuk taruh di dalam akuariumnya ya. Jadi kita akan mainnya tuh batu ini dulu, akar, sama nanti baru kita fulfill dengan pasir sama batu-batu kecil itu dulu. Nanti selanjutnya baru kita main tanamannya. Oke guys, simak tuh. Oke guys, batunya kita udah keluarin, kita semprot-semprot air dulu sampai pasir-pasirnya hilang. Nanti baru kita rendam di ember ya. Jadi gunanya sih supaya ini aja sih, biar apa namanya, kalau pas dimasukin di akuarium nggak kotor lah. Belum kita tempel-tempel juga. Nah oke guys, jadi batunya tadi udah gue semprot, sekarang tinggal gue rendam supaya pasir-pasirnya benar-benar hilang aja sih. Nanti setelah rendam kita akan angkat, kita keringin dulu sebentar sebelum kita nanti lem-lem bareng si akar ya. Dan ini selanjutnya si pasir malang kita mau cuci juga, jadi kita taruh di ember dulu. Ini sih sebenarnya nggak usah dicuci ya, tapi gue mau make sure aja sih biar benar-benar bersih. Takutnya ada sel partikel yang tidak boleh termakan ikan. Jadi kita taruh sini semua, kita akan cuci. Kita semprot aja guys. Nah kalian bisa lihat tuh kotor ya. Jadi kita bakal kayak nyuci beras gini guys. Kita bakal cuci dulu. Oke, kita bakal cuci dulu ya sampai bening guys.
Oke guys, ini kita udah siap mau ngedekor akuariumnya ya. Jadi kayu-kayu rasa malanya kita tadi udah potong ya guys. Nih kalian bisa lihat ya. Jadi udah kecil banget pas untuk di dalam. Terus batu-batunya kita udah keringkan. Dan ini karena berhubung mau hujan dan setelah kita lihat kan ukuran aquascape-nya mini ya guys. Jadi kayaknya kita nggak terlalu perlu yang namanya ngelem-ngelem batu dan ranting. Jadi kita mau coba langsung hajar aja ya, kita nggak usah pakai ngelem-ngelem guys. Oke, pertama bagian dasar kita akan coba taburkan dulu pupuk ya, pupuk dasar untuk aquascape. Kita langsung masukin aja pupuknya dulu. Nah, untuk pupuknya bentuknya seperti kerikil ya. Cukup sekian aja, jadi nggak perlu terlalu penuh guys, yang penting rata. Nah, next stepnya kita mau isi dengan pasir Malang guys. Yang tadi kita udah cuci, kita coba taburkan dulu. Dan ini tuh tidak perlu terlalu banyak ya, karena akuariumnya juga dikit ya, juga kecil guys, jadi asal menutupi si pupuknya aja sih. Ini pasir Malang bentuknya kayak ampas kopi ya guys. Oke, kurang lebih segitu dulu ya pasir Malangnya. Ini kurang mundur kali ya. Nah, nextnya kita mau masukin ini dulu nih guys. Jadi batang-batangnya dulu nih, karena batang ini lumayan gede kalau dibanding dengan ukuran akuariumnya. Kita mau pastiin settingannya udah oke ya. Untuk settingan ini sih terserah kalian ya, dan kita biasanya menyesuaikan dengan batang yang kita dapat juga guys. Kayaknya kita salah guys, kayaknya harusnya masukin batu dulu ya. Soalnya kalau rantingnya udah masuk, batu-batu yang gede-gede ini agak ribet masukinnya. Jadi at least dua batu point of interest itu sudah masuk dulu, kita baru adjust dengan si rantingnya ya. Ini rantingnya kenapa ada yang patah gini ya? Shootnya agak jauh nih guys. Nah guys, jadi kita udah selesai desain primary decorationnya ya, untuk kayu-kayu dan batu gedenya. Nanti next step kita mau pasang tanaman sama baru yang pasir-pasir putih sama batu kecil mungkin ya. Tapi nanti kita cocokin lagi deh, soalnya ternyata setelah dimasuk-masukin akuariumnya kecil banget, jadi kita nggak terlalu bisa banyak dekor juga ya. Tapi kurang lebih gini guys. Ya, kita mau isi guys, setelah sekitar 30 menitan kita berjibaku menyusun ini, akhirnya selesai. Aquascape pemula ya, kita lihat nih hidup apa enggak ya. Jadi nanti detail-detailnya gue jelasin habis ini. Tadi sorry banget pas lagi masang-masang moss segala macam kita nggak bisa shoot guys, soalnya ribet. Nah ini jadi masang-masang moss dengan ke batunya ini pakai benang nih guys, kita ikat-ikat pakai benang hitam biar nggak kelihatan. Dan tadi ternyata kita beli kebanyakan ya guys. Tadi pas awal video gue bilang takut kurang, ternyata malah kebanyakan. Jadi sisa-sisanya sayang deh kita taruh-taruh di pot jadinya tuh. Oke, nah sekarang kita mau isi air, terus kita pindahin ke ruang tamu ya. Dan ini bakal seminggu sih kita jalanin dulu karena airnya pasti butek. Kita sampai benar-benar bening dan airnya udah stabil baru kita masukin ikan. Nah guys, jadi kita udah selesai nih, kita udah taruh di ruang tamu. Sebelahnya si gecko. Nah ini dia aquascape mini kita. Jadi ini masih butek ya guys, masih kita jalanin dulu filternya kira-kira seminggu. Dan ini pasti nanti tanamannya rontok-rontok, nanti kita retouch lagi. Kurang lebih gini guys hasilnya. Jadi seminggu nanti kita baru masukin ikan ya. Itu kalian bisa lihat ya, masih kotor ya, jadi filternya masih proses. Halo guys, jadi setelah kurang lebih 5 jam ini adalah hasilnya. Jadi sudah mulai jernih ya guys. Dan mungkin sedikit review lagi untuk Boyu Aquarium, itu pompanya nggak berisik ya. Jadi ini hampir nggak ada bunyinya guys. Tapi kalau kalian lihat sebenarnya dia tuh keluar air tuh. Kalian bisa lihat guys, jadi tanaman Monte Carlo yang gue pasang itu mulai copot-copot ya. Jadi sepertinya gue salah pasang sih, jadi harusnya dia bener-bener dimasukin ke dalam media tanamnya. Tapi yang tadi tuh gue kurang masukin, nanti besok pagi gue mau betulin guys.